Oke, terima kasih teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Semoga dalam keadaan yang cuan. Gimana tradingnya hari ini? Sudah lama ya tidak live Instagram lagi, Erdika. Setiap malam jam setengah 8. Dan pada malam hari ini spesial kita akan adakan live Instagram lagi bersama dengan Cirita. Dan ini satu hal yang juga saya nanti-nantikan untuk bisa kembali berdiskusi. Juga kita belajar lagi dari Cirita mengenai investasi dan trading saham ya. Dan teman-teman, oke, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Mungkin baru ada yang baru bergabung juga di live Instagram RDK Sekuritas. Nah, halo Cirita. Halo, selamat malam. Hai, apa kabar Ci? Iya, baik. Gimana? Kalau baik. Kabarku baik. Kondisi marketnya sangat sibuk ya sampai nggak sempet live ya. Iya, marketnya benar-benar lagi rame terus ya kayaknya ya minggu ini ya, Ci. Iya, makanya capek banget sih. Karena dia naiknya tuh bener-bener masif. Misalnya ada satu grup Iya. yang naik. Satu grup itu kan sahamnya banyak tuh. Kadang Mm-mm. kita jadi semuanya kita beli gitu. Kadang-kadang Iya, gitu. benar. Seru Jadi sih, bingung seru. ya kalau beli satu kayaknya sayang ya, Ci. Beli semuanya Iya, deh. makanya. Semuanya kita HK. Iya, Abis makanya HK, dan yang satu rontok, yang lain kita haki. iya makanya harus pinter-pinter juga sih. Jadi emang kalau teman-teman punya budget yang cukup oke, saldo RD-nya mungkin full cash, enak gitu ya, bisa baginya enak. Iya. Cuma kalau budgetnya terbatas, aduh, cuman bisa manyun tuh ngelihat yang lainnya pada jalan gitu ya. Tapi kalau indeks all time high gini sih, rasanya posisi orang pada cuan kan. Jadi kalau pada cuan kan mereka mungkin bisa jual, terus sebagiannya Harusnya diputerin. sih gitu Karena ya. rata-rata sih naik sih marketnya lumayan. Ya surprisingly ya setelah Nikkei yang ngedrop jauh itu, yang Black Monday itu ternyata Iya. marketnya reboundnya langsung gitu kan. Betul, Cepet iya. Makanya rebound. iya sih. Dan Agustus ini jujur aku juga agak shock ya kalau Mm, kata orang-orang. Profitnya maksudnya gimana ya? Kayaknya beli saham apa aja nih cuan bener, gitu. Jadi kayaknya emang lagi enak bener. sih bulan ini. Iya, Dan banyak yang bilang waktu Nikkei-nya ambrol, ISG juga ambrol, wah ini kayaknya bakal turun sampai dalam nih. bener. Supportnya sekian. Ternyata, oh nggak jadi nih kayaknya. Bener. Malah malah all time high gitu ya. Jadi Iya, banyak yang kegocek juga kayaknya. benar-benar. Itu di luar dugaan sih. Nah, setelah yang Black Monday kan ada lagi nih kemarin yang rame demo kan. Iya, Wow, itu kan agak panas juga kan. Jadi iya, ya aku sempat khawatir sih pada hari itu juga, jujur aku sempat kayak eh, kurangin posisi juga karena takutnya gini kalau misalnya kondisi itu terus memanas. Nah, market sekarang kan cepat sekali kan, naik mm-mm. turun cepet, informasi juga yang bergulir cepet banget. Nanti kita Betul. misalnya kabarin, oh di sana misalnya ini hanya ilustrasi. Oh di sana ada ribut. Wah kita mau jualan itu bisa nggak ada bid lagi nantinya. Iya, Karena iya, semua orang akan dapat informasi yang sama betul, dan aku rasa informasi itu akan membuat orang melakukan tindakan yang sama kan. Jadi anaknya betul, iya, posisi baik pada hilang nih nantinya. Nah itu yang bikin agak khawatir sih. betul. Iya, jadi kayaknya responnya nih akan sama dan ini akhirnya semuanya kompak jualan gitu ya. Iya Tapi benar. menariknya selama ada yang jualan, tapi ada juga yang nampung tuh, Ci. Nah, itu Iya jadi kayaknya menarik juga ya, Ci ya. benar-benar. Nah makanya kita akan ngobrol dan teman-teman nunggu sampai akhir bakalan banyak deh gosip-gosip market deh. Iya, makanya nih aku pokoknya pengen banget nih bisa ngorek-ngorek cerita ya. Kira-kira apa nih di market eh, apa yang membuat IHSG ini bisa all time high terus, rupiahnya juga Iya, menguat gitu ya. Dan ini semua kan di luar dari ekspektasi market ya. Karena iya, kelihatannya kayaknya banyak sekali yang bilang ini bakal drop, bakal drop, bakal drop, tapi ternyata kaget deh kita semua ngeliatnya kan. iya Happy benar. cuan tapi harusnya harusnya pada cuan. Gitu. Nah, Saya oke pada teman-teman. cuan lebar nih. Iya. Nah ini follower cerita kayaknya banyak banget yang udah join di live Instagram malam Oh ya hari ini ini aku nih, Ci. lagi blast-blast ini buat reminder nih biar pada dengerin. Jadi nggak nanya-nanya. Jadi sekalian aja udah kumpulin di sini. Iya, nah, mungkin cerita nanti bisa sharing lebih banyak ya
melebihi dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah kita siapkan malam hari ini. Nah, Iya, oke, betul. untuk teman-teman sekalian, audiens sekalian, ya terima kasih saya ucapkan kembali kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa bergabung pada live Instagram pada malam hari ini dengan saya Paul Kevin dari Digital Marketing RD Kali Sekuritas, dan terima kasih banyak untuk Cirita sudah meluangkan waktunya bisa live bareng di sini. Iya, Dan sesuai dengan judul yang ada, yaitu kita akan belajar mengenai strategi cuan ala Rita Effendi di saat IHSG all time high gitu ya. Dan iya, kita iya. akan belajar dari ahlinya pada malam hari ini. Nah, cerita kita akan melihat bahwa IHSG ini ya berhasil menutup perdagangan hari ini kayaknya turun ya, merah ya hari ini ya. Profit taking dikit ya, NAP aku juga nggak tahu nih closingnya kemarin tadi sih, karena gini memang berapa hari ini saham perbankan itu memang beberapa ada kayak BRI itu resultnya kurang begitu bagus, Iya. makanya kan turun, BRI-nya turun, biasanya bank-bank lain juga keseret. Memang kan sebagian juga udah nyentuh all time high, jadi sebenarnya wajar banget kalau ada profit taking dulu sih, which is yang Iya. sebenarnya kita nungguin juga gitu. Kita juga Iya. ngarepin ada profit taking biar ada lebih sehat gitu, indeksnya turun Iya. Iya. dulu, nanti baru naik lagi. Nah, masalahnya ini indeksnya silih berganti, the biggest market cap-nya itu kayak ada aja yang naik gitu. Kalau di Amerika ada Magnificent Seven ya, di Iya. Indo juga ada. Iya. Ada Aman, ada DSSA, ada Brand, terus ada Pani, ada apa lagi, ada 3 lagi yang lumayan gede tapi sebenarnya market cap-nya gede tapi namanya itu nama baru. Kalau kita dulu berapa tahun yang lalu kita lihat di top market cap adalah 4 bank, Telkom, Hmm. Astra, itu sekarang itu pelan-pelan tuh bergeser Hmm. gitu. Mungkin Hmm. lama-lama bank itu udah nggak di top 1 sampai 4 nantinya. Bisa jadi ya. Apalagi akan digeser sama saham-saham yang agak market cap-nya besar, tapi mungkin Iya. free float-nya nggak terlalu banyak banget sih di market. Kayak Ada Bayan Resources itu termasuk juga nggak ya sih ya? kenapa? Dia termasuk Oh juga iya, nggak ya berarti? termasuk Masuk ya. termasuk salah satu yang terbesar. Walaupun berapa lama ini kan sempat turun ya market cap-nya, udah mulai agak turun sih. Iya. Kayak hari ini aja memang apa indeks kita juga ATH lagi tuh all time high lagi, dan tadi sempat tingginya di 7715. Nah, memang nih ditutupnya sih kayaknya hari ini merah, tapi ya mungkin ini juga sih yang diharapkan sama kita bersama supaya lebih sehat sebetulnya, jangan naik-naik Iya, mulu nih, ya kan? benar, benar, Yang mau jangan. beli, iya yang mau beli biar bisa nyerok di harga bawah lah gitu ya. Dan tadi Iya, kayaknya kalau aku perhatiin turunnya karena ini nih, beberapa saham konglomerasi pada iya, diambrolin ya. iya, karena ada yang profit taking sih, memang kan udah naiknya lumayan ya. Dan mereka kan kalau sekali koreksi kan memang satu berbarengan gitu, satu kapal gitu, sekali koreksi semua. Ya Iya. itu bikin marketnya juga very volatile. Tapi ya selama kita bisa ride the wave ya oke sih, masih enak lah buat cari cuannya. Iya. Nah, beberapa saham pendongkraknya memang antara lain ya saham-saham konglomerasi, teman-teman ya. Di antaranya ada grupnya Pak PP ya, dan semua teman-teman pasti kenal dengan beliau, Prajogo Pangestu, ada Pak Aguan juga punya saham Pani, ya ada Iya, Pak LTK juga punya saham banking, juga ada yang naik tapi kayaknya hari ini turun juga. Ada iya, sahamnya Pak LKH juga mungkin situ ABMM ya, dan iya, GEMS kayaknya cukup jadi primadona juga di market belakangan ya. iya Pak. Ngasih cuan yang gila-gilaan deh. Iya. Nah, Banyak kok. cerita boleh spill dong hari ini cuan apa aja nih? Oh, hari ini kita seru. Kita main dari Penin Live dari berapa hari yang lalu, berapa minggu Hmm. kita udah sempat sounding nih. Ayo siap-siap, siap-siap. Nah, terus ternyata benar-benar hari ini dijebolin ke 400, begitu jebol 400 dia langsung liar udah naiknya ke Iya. atas. Penin Live naik karena ada rumor akuisisi. Itu mah kan setiap mungkin setahun sekali, kadang berapa tahun sekali tuh ada yang namanya anniversary bahwa berita Penin itu akan dijual, which is end up-nya nanti akan Iya, iya, dibantah, oh nggak iya, ada, iya. habis itu tidur lagi biasanya, nah tunggu dia turun merah sepi nggak ada yang ngomongin, sahamnya juga lagi sepi nggak ada yang beli. Nah itu biasanya ada klien aku yang memang suka banget beli kalau lagi nggak musim istilahnya, Hmm. tapi kalau lagi rame gini biasanya dia profit taking karena umumnya selalu kayak apa ya,
Polanya berulang aja gitu. polanya Polanya sama. selalu begitu. Heeh. Oh. Karena memang eh, kayak kita udah baca sebelumnya, memang si Penin itu kan mau dijualnya di harga premium. Mungkin kalaupun yang mau beli harga premium, biasanya ada ketentuan-ketentuan lagi yang akhirnya membuat deal itu jadi alot gitu. Ya. Alot nanti ntar tahu-tahu nggak kedengeran lagi. Biasanya tuh yang membantah tuh selalu direksinya. Tadi kan udah keluar bantahan tuh, katanya bahwa itu presiden direktur daripada Bank Penin sendiri, Bapak Herwi Daryatmo itu udah mengatakan nggak pernah mendengar informasi kalau Maybank itu mau akuisisi. Jadi udah Hmm. dibantah nih. Nah, biasanya abis dibantah kan kalau bank lain dibantah, oh tenang aja, dibantah itu mah nanti juga kejadian. Tapi Hmm. kalau Penin berdasarkan pengalaman historical itu kalau dibantah biasanya habis itu pelan-pelan nggak kedengeran lagi kabarnya, tahu-tahu ntar sahamnya pelan-pelan balik lagi ke harga awal. Ya kita nggak tahu lah hari besok apakah akan naik lagi atau enggak. Memang secara teknikal juga udah overbought dan tadi juga kelihatannya ada yang jualan gede nih di atas, makanya teknikalnya bentuknya kayak jarum suntik gitu kan. Berarti kan di Iya, atas ada yang jualan. PNLF ya. Ada yang buang lah ya istilahnya di situ ya. Ya, ada yang profit taking Ada kelihatannya. profit taking. Mm-mm. Ya tapi ya saya ucapkan happy cuan ya buat Cerita dan teman-teman di Iya. grup Cerita. Pastinya ini udah banyak banget lah cuannya, udah sampai luber-luber lah. Iya, sama Nah, ini grupnya besok PP Jumat, gitu juga. Mm-mm. iya besok Jumat kita nggak tahu nih Batu gimana. Apakah mungkin bara dong. batu bara Friday ya? is cold day. Biasanya. Gitu ya? Biasa batu Oke, bara karena itu ada perlu di-note ceritanya sih. nanti deh kita ceritain kenapa. Oke, oke, nice, nice. Nanti aku masukin ke list pertanyaan tuh. Oke. Nah, anyway Cerita, kita bahas dulu deh yang IHSG ini all time high ya. Nah, kita Benar. mau tahu Cerita, sebetulnya mungkin sudah banyak penjelasan, tapi kita mau langsung dengar dari Cerita, kira-kira Mm-mm. sentimen apa sebetulnya yang membuat atau mempengaruhi IHSG ini, serta rupiah ini bisa menguat signifikan ya dan berbarengan nih. Kira-kira apa isunya apa nih yang kira-kira membuat mereka berdua ini bisa oke banget nih Cerita. Boleh dong di-share? Oke. Mungkin yang buat indeks kita rally ini sama rupiah kita menguat adalah pengaruh sentimen daripada kebijakan moneter daripada bank sentral utama dunia seperti The Fed yang sangat diantisipasi. Diharapkan suku bunga itu akan turun kan September kan. Cuman turunnya berapa itu yang kita belum dapat kepastian antara 0,25 atau 0,5, tapi itu udah cukup membuat money flow itu masuk nih ke emerging market termasuk Indonesia, itu yang membuat rupiah kita juga menguat. Nah, itu salah satu faktor utama akhirnya karena rupiah menguat, indeks juga akhirannya menguat juga secara signifikan. Terus dari pasar saham, pasar obligasi, semua itu dapat inflow itu buat rupiah menguat, akhirannya saham kan tadi udah dapat flow juga. Nah, asingnya beli ya lokalnya atau uh, posisi klien retail juga ikut masuk, itu juga yang membuat IHSG all time high terus ya, mencetak new high baru gitu dari kemarin. Oke. Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat, tapi nanti correct me ya, Ci, kalau misalnya salah. Kalau dilihat kayaknya yang cukup menggerakkan IHSG ini lebih kepada saham-saham konglomerasi. Justru kayaknya banking atau blue Benar, chip kita justru kayaknya masih banyak yang di bawah nih, Ci. iya. Jadi asing, Karena apakah memang memang asing lagi udah mulai switch sahamnya atau gimana nih? enggak juga, memang gini, kemarin kan memang ada pengumuman dari FTSE bahwa ada brand dan BRIS yang masuk. Brand itu kan sangat tunggu-tunggu nih untuk join FTSE. Jadi memang diperkirakan ada flow masuk di brand, dan memang kalau FTSE rebalancing yang kali ini banyak sekali saham-saham yang mid cap juga masuk. Jadi ada beberapa saham yang kalau kita lihat itu nggak terlalu familiar nih ya, seperti yang masuk itu kan BRIS sama brand, dan yang keluar tuh Cepin, Goto, Kalbe, HMSP, dan UNTR itu membuat saham itu. Tapi sebenarnya kayak Cepin, Goto, Kalbe, UNTR itu nggak sebenarnya completely keluar, cuman dia di downgrade ke mid cap. Tapi ada small cap Oke. juga yang masuk atau micro cap itu kayak SPTO, itu kan saham yang nggak terlalu banyak kita beli, Dikenal. tapi itu Ya. dapat flow juga dari FTSE. Jadi itu juga sebenarnya itu mungkin yang membuat kenapa
saham-saham yang misalnya gini, kalau ada flow masuk di brand itu kan punya sister company itu banyak gitu, Iya, ada Petro, ada TPI, Barito, TPIA itu kan gede-gede semua market iya, cap-nya. Itu Gerak, terus DSSA juga. DSSA memang udah berapa lama itu mencetak rekor juga kan. Terus dia habis iya. split, rally lagi. Nah, Mm-mm. si DSSA ini punya sister company atau anak usaha games, di mana games itu memberikan dividen yang cukup lumayan gede gitu. Jadi itu membuat orang, wah DSSA-nya rally, berarti kita beli games karena dividennya gede. Nah, games itu owned by ABMM nih. ABMM-nya rally lagi. Jadi semua Hmm, itu saling iya, berhubungan gitu kan. iya, iya, iya. Nah, itu membuat dan kebetulan banking sektor memang lagi kurang ada sentimen positif selain kemarin udah beberapa ada yang mencetak high tapi ada result yang tadi kurang begitu mengembirakan lah seperti BRIS itu Iya. BRI ternyata kurang gitu loh, kurang oke. Jadi Mm-mm. ya BRI koreksi ditambah ya biasa kan kalau satu turun yang lain udah capek juga kan naiknya jadi Iya. profit taking. Jadi ya itu membuat banking sektor kita terkoreksi dan mungkin sektor konglomerasi kemarin sempat rally juga ini properti. Iya, ya, Jadi indeks seperti kita ya. ini kayak abis didorong sama sektor ini istirahat ganti sektor lain. Jadi kayak ada aja gitu sentimen-sentimen yang membuat IHSG kita naik tanpa didukung oleh sektor banking kali ini. Iya ya, iya ya, bukan Mm-mm. banking ya. Kayaknya Iya, banking ini masih justru pergerakannya nggak terlalu signifikan gitu. Makanya mungkin ada juga beberapa investor yang mengeluhkan kayak ini IHSG-nya sudah all time high terus, tapi kok benar-benar. BBRI gue masih di bawah terus gitu ya. Malah yang lain Yes, nih yang jalan nih. aku Iya. justru lagi nungguin nih, aduh BBRI profit taking dong, gedean. Aku pengen belanja, tapi kalau harga 5.000 sekian nih, kayaknya masih kurang seru sih. Kalau lagi gitu. Ayo semoga didengar oleh para bandar-bandar asing nih. Hari ini gimana bayar foreign-nya? Foreign. Aku belum sempat ngecek Oh ya, sih. teman-teman, bagi yang ini aku lihat banyak banget yang komen dan ingin bertanya. Mhm, Teman-teman nanti takutnya mhm. pas kita masuk sesi tanya jawab kelewat nih pertanyaannya. Mungkin nanti boleh ditulis lagi pertanyaan di kolom komentar, kita akan tanyakan satu persatu ya. Oke, kita lanjut lagi, Ci. Iya, Jadi memang balik lagi ini semua karena ada flow masuk ya. benar. Ada rebalancing juga gitu, makanya saham-saham konglomerasi ini naik termasuk brand and the gang ya. Nah, oke tadi kan kita juga Cirita sempat singgung ada saham-saham properti. Nah, ini apakah kenaikan saham-saham properti ini seperti ada Cetra, BSDE, yang kecil-kecil juga ada Asri dan Heeh. pada naik-naik juga gitu ya. Iya, Nah, asli ini kencang apakah ada banget. kaitannya dengan rencana pemangkasan suku bunga The Fed itu, Ci? Karena kayaknya kalau kita Heeh, lihat cukup mhm. agresif ya dari respon market nih kayaknya belum diinfoin tapi udah mulai satset gitu, makanya saham-sahamnya udah pada naik semua gitu. Mungkin ada sangkut pautnya ke sana sih. Ada sangkut ke sana, tapi sebenarnya Indonesia sendiri ada insentif baru, yaitu PPN ditanggung pemerintah, itu diperpanjang yang tadinya Oh. kemarin udah selesai, ternyata diperpanjang sampai akhir tahun dan itu Hmm. bisa ngebus penjualan stok. Jadi ini lebih untuk properti yang punya stok ya. Kalau yang nggak ada stok biasanya nggak dapet nggak dapet Cuan ya. insentif ini Hmm. gitu loh. Jadi itu membuat kemarin begitu ada announcement kan sebenarnya keluarnya sore sih. Tapi sebenarnya sore aku juga belum tahu berita itu sih. Cuman aku cuma lihat saham-saham properti kenapa teknikalnya bagus-bagus semua gitu kayak udah jadi gitu kayak ada ternyata ada berita sorenya itu keluar bahwa PPNDT ini diperpanjang sampai akhir tahun 2024. Jadi itu membuat besokannya saham properti naik lagi. Nah, di sini yang menarik ya, sektor properti ada saham baru yang baru pindah, PANI. PANI itu Hmm. market cap-nya gede juga. Jadi 100T ya ya Ci ya. itu iya gede. Jadi itu yang membuat kayak ya kelar propertinya istirahat ada lagi gitu. Itu yang membuat ya terus-terusan sih. Itu ya buat yang kan memang kalau aku lihat di grup tuh ada yang kayak gini. Aduh, saya takut nih marketnya naik terus, jadi mau pegang cash ya nggak apa-apa juga kalau memang nyamannya begitu kan. Soalnya kalau kita invest atau kita trading itu kan harus nyaman dulu. Kalau kita deg-degan itu biasanya nggak bakal cuan, malah akhirannya rugi karena begitu ada turun dikit kita panik, kita cut Mm-mm. loss, terus nanti
coba beli lagi, nanti ada turun dikit cut loss. Jadi memang harus nyaman. Banyak orang tuh stay cash, antisipasi bahwa market ini akan koreksi, tapi ternyata koreksinya malah kagak keluar-keluar nih. Ini biasa nih begini. Kagak koreksi-koreksi. Nanti begitu koreksi, kitanya kadang kala udah lagi megang barang. Nah, tapi tipsnya nanti kita akan kasih di akhir. Gimana nih tipsnya market kalau lagi rally begini? Mm-mm. Nah, itu dia. Nah, itu Pani juga menarik ya, Ji ya. Karena story-nya Pani kalau kita breakdown ke belakang lagi, itu ternyata ada yang menarik dan mungkin akan kita coba bahas nih. Ya. Tapi kita lihat seperti apa nanti keseruannya ya. Nah, oke, Mm-mm. berarti tadi untuk emiten properti sendiri memang ternyata ada sokongan sentimen tadi ya, Mm-mm. diperpanjang hingga akhir tahun Iya, 2024. Ini yang membuat akhirnya emiten properti ini pada naik iya, semua gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal cartridge ya, Ci, ya, kan nanti ya, ini sepertinya ada di bulan-bulan September ya, iya, dengar-dengar. Nah, ini diperkirakan gimana September. kalau misalnya nanti cartridge ini memang betul akan terjadi? Hmm. Nah, dampaknya untuk ke pasar saham kita kira-kira gimana sih? Singkat saja mungkin positif atau negatif atau seperti apa nanti? Pandangan cerita sendiri. Oh, cut rate itu biasanya sebelum berdasarkan pengalaman tuh sebenarnya biasanya tuh positif dulu, tapi ada beberapa kondisi begitu rate cut-nya itu terjadi, kadang-kadang ada terjadi namanya profit taking ya, Hmm, karena yang diantisipasikan udah terjadi nih. Jadi kalian juga mesti ada persiapan begitu cut rate, mungkin ada yang fund atau yang mencairkan dia punya reksadana ada yang profit taking. Nah, kadang-kadang begitu. Tapi umumnya sebelum cut rate itu market rally. Tapi hmm, menjelang itu atau pas hari announcement kadang ada berapa kali case profit taking. Itu seringkali terjadi. Sebenarnya cut rate sendiri di Amerika itu bukan something yang sebenarnya positif buat ekonomi mereka. Karena mereka cut rate itu berarti ekonomi mereka itu perlu boost, perlu diberi kayak sentuhan, kayak perlu di hmm, stimulus lah ya biar hmm, ekonominya jalan, karena berarti ekonominya itu lagi nggak terlalu baik sebenarnya, hmm. kayak begitu. Jadi tapi cut rate itu kita berharap flow dari luar itu masuk ke Indo. Jadi kadang-kadang bisa profit taking dulu, baru abis itu lanjut lagi rally. Karena dengan suku bunga yang rendah, sebenarnya Indonesia nanti ngikut kan. Di Iya, iya. sananya turun, kita ngikut juga, adjust. Nah, kalau kita adjust itu bagus buat ngebus ekonomi juga. Dan mungkin orang-orang yang butuh pinjaman, butuh untuk beli rumah atau apa, berarti kan nanti ada ekonomi muter nih. Sebenarnya Iya, iya. dampak itu positif, tapi mungkin ada beberapa pengumuman itu akan ada profit taking yang itu mesti kita antisipasi. Oke, iya, iya. Karena memang kita lihat juga kayaknya sekarang sudah pada jalan semua gitu ya, sudah direspon Benar, oleh market. benar Takutnya nanti udah ada, final naik kan? iya, takutnya nanti ada profit taking di sana gitu Iya, pas newsnya keluar, nah bubar. iya Harus makanya gitu antisipasi ya. benar. Hmm. Oke, nah ini menarik sekali. Jadi mungkin kalau misalnya cartridge ini terjadi, berarti yang mungkin nanti bisnis yang akan terpengaruh bisa ke selain properti, multi finance juga kayaknya cukup oke ya, Ci ya. Iya, properti, multi finance, banking tetap, karena banking kan Hmm. nanti dia punya pinjaman itu akan jalan, orang kan butuh kredit segala macam, Hmm. itu akan lebih uh, banyak lah yang untuk pinjamannya. Jadi banking, properti, mungkin juga sebenarnya tower-toweran juga loh, karena mereka tuh banyak sekali menggunakan pinjaman. Jadi kalau misal suku bunganya turunkan, itu sebenarnya positif juga untuk sektor yang tower-toweran yang memang kebutuhan akan capex-nya itu kan tinggi. Karena butuh capex Hmm. tinggi, maka pinjaman itu biasanya lumayan. Jadi kalau bunganya diturunkan kan lumayan. Dan juga sebenarnya sektor digital yang kita harapkan Oh juga iya iya, digital ya ya. bisa rally lagi kayak dulu. Tapi kelihatannya digital yang kali ini kan Goto itu kelihatannya masih belum bisa belum bisa, sellernya itu kayak belum kelar gitu. Hmm. Problemnya Goto kan selalu Berat. iya sellernya itu yang kita nggak bisa prediksi kapan selesai dia jualan. Tapi kan ya kita nggak tahu, nanti kan ada rencana private placement sama ganti ada direksi baru yang Hmm. Mr. Simon Ho itu apakah nanti akan bikin Goto itu rebound. Nah, kita nggak tahu sih.
sektor Let's see ya, teknologi Ci ya. harusnya diuntungkan. Oke, teman-teman, Iya. kita tunggu arahan dari cerita ya. Kira-kira kayaknya banyak yang akan menarik setelah setelah cartridge, setelah beberapa bulan mendatang. Pokoknya stay tune sama cerita sih sebetulnya. Jangan kemana-mana gitu, karena pasti akan ada insight-insight terus menarik gitu. Rekomendasi saham terbaik pasti ada aja gitu ya. Iya, tapi Oke, disclaimer on cerita. ya, disclaimer on ya. Iya dong. Harus analisa lagi dong. Iya. Nah, anyway, ngomong-ngomong ya, kita juga bahas mengenai 20 Oktober nanti ya, pasar akan menantikan juga transisi pemerintahan presiden yang baru ya. Nah, lalu market juga menantikan kejelasan komposisi kabinet baru nih nanti seperti apa Iya, gitu ya. Nah, mungkin dari sudut pandang cerita boleh dijelaskan kira-kira sebagai pelaku pasar apa yang harus kita cermati, dan karena ini pastinya kan akan berdampak ke dunia investasi nih, Ci. iya, iya. Kira-kira apa nih yang harus kita perhatiin nih, Ci? Nah, emang Dampaknya kalau transisi pemerintahan ini ya pasti awal itu masih market itu bakal volatile. Karena kita masih tunggu nih yang penting juga ya kabinet. Karena dari kabinet itu kita akan bisa ngeliat dari menteri ini kira-kira arah kebijakan ekonomi kayak gimana, dan pasar akan menunggu sinyal dari kebijakan dari kabinet baru ini terkait infrastruktur, perpajakan, kebijakan ekonomi yang bisa mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Dan politiknya juga nanti pas transisi itu bagaimana? Apakah tetap stabil? Terus kebijakan yang lama apakah terus akan dilanjutin? Misal contoh IKN, bener nggak nih nanti IKN dilanjutin? Terus kebijakan yang pemerintah yang sebelumnya akan terus dilanjutin. Nah, itu juga menjadi fokus pelaku pasar nih. Jadi memang kita sangat nunggu transisi ini bagaimana, terutama menteri-menterinya nanti gimana, terutama Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan nanti menentukan lagi arah cukai rokok. benar. Nah, kalau cukai rokoknya misal lebih rileks, lebih nggak terlalu ditekankan cukainya, mungkin sektor rokok nanti bisa lumayan rebound, apalagi harganya cukup rendah. Kemarin makanya udah sempet naik kan, Sampurna sempet, kalau nggak salah ARA atau apa, pokoknya aku nggak sempet lihat, tau harganya udah naiknya lumayan tinggi. Tapi ternyata besoknya dia turun lagi sih. Masih Tapi belum. kelihatannya ya menarik. Oke. Kayaknya kalau untuk Sampurna masih belum terlalu kelihatan ya. Kita masih kayak, Belum. ya itu market masih menanti-nantikan nih seperti apa kebijakan yang Benar, akan kepastian. dilakukan. Iya. Walaupun Jadi kita melihat kebijakannya seperti apa, nanti itu akan berdampak kepada beberapa sektor-sektor ya. Dan iya, kalau nggak salah yang saya lihat juga ya mengenai susunannya RAPBN itu untuk tahun 2025 itu ya, salah satunya yang menjadi fokus kita juga salah satunya adalah infrastruktur, itu kayaknya bakal dikurangin ya untuk budgetnya. Jadi kayaknya itu nah akan itu memberatkan untuk beberapa sektor di konstruksi BUMN infrastruktur mungkin iya. ya, itu akan kena kayaknya tuh. Tapi Wika itu kemarin masuk ke MSCI, jadi mungkin Wika doang kali ya yang lumayan rame ya karena masuk MSCI itu. Tapi di luar itu sebenarnya nggak terlalu banyak berita positif dari sektor konstruksi ini sih, karena mereka masih bergulat sama utang yang tinggi ya. Jadi memang secara fundamental itu belum terlalu menarik atau belum terlalu banyak perbaikannya. Ya memang untuk konstruksi ya belum banyak lah yang bisa kita gali di sini sambil kita nunggu juga kelanjutan IKN-nya bagaimana sih. Iya. Jadi sebenarnya back to fundamental juga sih ya, bisnisnya seperti apa gitu ya. Iya. Nah, ini dia nih pertanyaan pamungkas kita teman-teman ya. Cerita kita mau ngomong soal IHSG yang ATH nih ya. Nah, ini kan setelah IHSG ATH ini kan biasanya akan diikuti dengan ASI profit taking gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa IHSG ini katanya profit taking tapi kok masih terus mengalami kenaikan, bikin ATH baru terus. Nah, kita kan mau masuk jadi takut gitu ya. Nah, mau jualan juga kayaknya ragu gitu. Nih nanti jangan-jangan besok masih naik lagi gitu kan. Nah, kira-kira ATH ini bisa berlangsung berapa lama nih IHSG-nya? Apakah udah hari ini kelar atau mungkin masih dalam minggu depan masih bisa kita perhatikan lagi atau gimana nih? Coba menurut cerita nih. Ya kelihatannya sih memang kalau all time high terus, tapi gini loh, dia all time high liquidity-nya tapi tinggi gitu, liquidity-nya atau transaksi value itu tetap tinggi. Kalaupun dia ada koreksi, ya sektor tertentu yang koreksi, sektor lain itu nopang gitu. Dan kalau kita lihat begini sih kelihatannya
belum ada tanda-tanda dia mau melemah ya. Contohnya gini, kalau dia mau melemah, itu kan kemarin ada demo yang aku bilang cukup gede. Hmm. Harusnya setelah demo koreksi itu kan teknikalnya kelihatannya mau lanjutkan penurunan, tapi ternyata besoknya langsung rebound lagi. Hmm. Begitu juga yang dengan Nikkei waktu turun, yang turun dalam, kita juga sempat turunnya hampir kita mau kena ini loh, suspend loh. lima Hmm. persen tuh suspend loh, kita tuh udah Iya, 4%. betul. Tapi besoknya rebound dan kita pikir kan rebound oh cuman technical rebound doang nih 1-2 hari. Ternyata dia tuh enggak ada, dia lanjut terus gitu. Nah, kalau lihat dari gejalanya kelihatannya all time high ini masih lumayan sustain kalaupun dia koreksi. Ya koreksi kayak gini aja kayak hari ini misalnya 30 poin. Belum ada yang ya cuman Hmm. memang kita bisa tiba-tiba sih nggak kedengeran ada news apa nanti eh, tiba-tiba koreksi. Tapi indeks yang all time high itu memang sangat rentan atau banyak orang posisi udah profit. Jadi satu pun ada berita yang kita nggak duga-duga keluar itu bisa bikin koreksinya lumayan. Makanya kalau sekarang enaknya kalau buat kalian yang memang belum punya barang masuk, kalau mau beli boleh, tapi siapin trading plan dengan Hmm. matang. Beli sekian, target sekian, mesti exit. Target kalau misalnya ternyata gagal, ya udah langsung cut, nggak usah tunggu lama gitu. Contohnya gini ya, kayak tadi aku ada beli beberapa saham misalnya, contoh ESA ternyata jalan, terus Penin Bank kita udah dari kemarin-kemarin, Petrosi, cuan jalan semua, tapi ada yang gagal. Misalnya kayak tadi aku kelihatan Golf tuh kelihatan mau jalan, Hmm. udah hijau 244, 246 kelihatan settingan udah siap bid over kelihatan udah oke technical juga not bad. Tiba-tiba dia turun dan 230 ada angka stop loss. Kalau aku udah ada profit di beberapa counter, ya udahlah anggap ini proyek yang gagal. Jadi aku Hmm. buang. Jadi kita netting nggak kita inepin nih soalnya kita ada untung di satu dua saham ini satu kalah ya udahlah anggap aja nih kena pajak kita buang. Besok kita Iya. tapi tetap posisi cash mungkin saat ini cash kita lebih banyak daripada sebelumnya. Daripada market lagi stabil deh, anggap ini volatile Iya. banget nih. Ntar naik all time high, ntar bisa koreksi, tapi ternyata cepat. Jadi siapin cash yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi misal pun ada koreksi, kamu bisa average gitu, karena Hmm. punya cash yang banyak. Kalaupun misalnya hari ini lagi belanja banyak, ya udah paling besok biasanya gitu. Aku agak ngesuinya lebih eh, pendek sih ya, jadinya habis kalau enggak ya jaga risk. Kalau kayak tadi misalnya grupnya Pak Pepe tiba-tiba ada satu counter yang profit taking itu bermula dari Petrosi. Hmm. Petrosi yang dari arah dengan kokoh tiba-tiba ditimpuk kan, timpuk arahnya ke Iya. bumi Iya, iya, iya. mulai turun. Nah, udah kita langsung disiplin buang semuanya. Satu grup itu kita buang bersihin. Iya, iya, iya. Kadang-kadang begitu karena marketnya lagi naik. Iya, Petrosi emang naik kencang banget karena memang ada rumor Itu tuh. Petro gokil sih ya. Iya, Cuman hari Rabu kemarin sih ya, hari Rabu kemarin Rabu dia iya, arah ya. Terus hari arah. ini ya mungkin masih positif naik lagi dan tadi jam-jam berapa kali Cia tiba-tiba, waduh ambrol nih, langsung ikut semua Iya, tuh ada yang tiba-tiba. profit taking. Iya, Nah, running tracknya rame. tapi kuncinya grup PP itu sebenarnya gampang. Saham Pak PP itu kuncinya biasa kalau ada yang belinya pas merah merah atau belinya pas dia lagi profit itu umumnya lumayan cuan sih. Kalau belinya lagi tinggi kadang-kadang kita jantungan karena dia kan sangat volatile Heeh. ya dan dia kan salah satu yang turun nih sebenarnya bukan di saham yang kita beli contoh misalnya kita kita misalnya belinya cuan sebenarnya yang turun itu Petro. Tapi kalau Petro turun, cuannya turun nanti brandnya ketarik turun. Jadi emang satu universe itu ikut turun sih. Jadi memang ya itulah makanya kita harus disiplin begitu lihat satu yang mulai turun ya udah nggak usah mikir kayak kalau market lagi all time high gini kita mikir lagi oh tunggu deh saya balik ke harga yang tadi saya baru mau jual kadang-kadang kalau dia lanjut koreksi takutnya lumayan jauh jadi Iya, biasa iya. kita kadang aku gini, yaudah jual dulu. Kalau aku salah jual, aku tinggal cover. Oke. Kalau misal ketinggalan jual, itu kan pusing ya kalau Hmm. lagi indeksnya all time high gini ya. Jadi kan
Ya udah toh misal apalagi profit, udah profit dulu baru jual, profit taking dulu. Kalau dia balik lagi kayak tadi contoh kayak games deh yang tadi Ara juga kan Hmm. tiba-tiba sampai merah. Iya, Itu iya. kalau tadi nggak sempet jual, kalau misal modal kamu di atas pasti udah jantungan karena ini tipis-tipis semua gitu loh. Iya. Jadi biasanya aku langsung disiplin Oke. gitu, turun ada cuan atau rugi dikit atau masih rugi udah buang dulu, anggap aja aku short. Nanti kalau ternyata dia balik lagi, rebound lagi, kita cek lagi nih. Dari biasa kelihatan sih dari pergerakan. Atau kalau teknikalnya kayak masih tinggi, kayak misalnya kayak Penina tuh teknikalnya kan udah nggak enak banget ya. Kayak Mm-mm. jarum suntiknya kan panjang begitu, biasanya itu berarti ada seller yang jualan atau memang ada yang keluar di atas. Nah, itu Mm-mm. takutnya koreksinya berlanjut. Tapi kalau misalnya kayak Barito, menurut aku secara teknikal itu walaupun dia turun dan tutupnya merah, secara teknikal dia belum overbought. Karena memang belum Mm-mm. naikin gila-gilaan, jadi potensi itu masih Oke. ada. Kayak gitu, nah turun aku buyback tuh pas Hmm. merah. Waduh, enak banget nih kayaknya deh. Yang penting kuncinya adalah disiplin, Ci Bener, ya. disiplin. Dan Nih, kalau kalian misalnya sering keluar-keluar, kalau ada online trading, mungkin kalau Erdika punya online trading ada stop loss, ada ya, fitur lain tuh ya disiapin aja betul. Jadi gitu. jaga-jaga ya. Jadi kalau takutnya kita Iya. kebelet ke toilet balik-balik tiba-tiba Mending ya ambrol toilet ini kan pusing kalau juga. pergi meeting kan gitu kadang nggak Iya, tahu-tahu udah lihat lagi. Jadi fitur apa stop loss dan trailing iya. stopnya di onin. Iya, jadi kita bisa pasang stop loss lah intinya. Jadi Iya. jangan sampai kita kelewat momentum lah gitu ya. Hmm. Nah, ini kayaknya abis dari sini story-nya nanti Cirta bakal jalan-jalan kemana lagi nih kayaknya. Beli tas baru mungkin. Masih lama nanti Oktober aku mau jalan-jalan. Soalnya kayaknya marketnya Oktober bakalan bakalan banyak gonjang-ganjing jadi ya udahlah Ah, kita itu nyantai-nyantai dia. dulu. Dicatat ya teman-temannya. Itu penting loh. Oktober Oktober akhir. kayaknya bakal nggak bener nih marketnya nih. Mending ikut cerita jalan-jalan deh. Iya. Nah, oke, tadi nah ini kan tadi kita belum bahas nih. Untuk jadi strateginya gimana nih supaya kita bisa tetap cuan dan follow the trend dari market saat ini. Jangan sampai kejebak gara-gara yang lain jualan kita malah baru masuk. Karena menurutku kayaknya pasti banyak sih yang baru masuk di atas, Ci. Banyak. Kayak tadi aja ada berita Penin Live dibantah aja masih banyak yang denial katanya oh ini enggak kok ini udah dibeli sama Sumitomo. Sumitomo itu 2022. Gue udah ngikutin Udah Penin 2 tahun Live dan lalu. iya, itu udah pernah, emang itu bener. Jadi dulu aku tuh beli Penny Life itu dari bawah. Waktu itu memang udah mau deal sama Danamon. Danamon itu asingnya, aku lupa sih asingnya apa. Pokoknya itu foreign itu mau beli. Udah hampir deal. Terus makanya Bank Danamon itu dulu udah sampai naik tinggi banget 4.000 apa 5.000. Tiba-tiba kagak jadi. Karena ya si Jepang itu kalau mau beli juga Hmm. lama, nggak bisa cepet. Masa aneh tiba-tiba yang rumornya Maybank kok yang Dane Sumitomo. Aduh Sumitomo kalau modal udah dari 2022 udah dibeli. Hmm. Nggak nunggu sekarang gitu kan. Terus ya banyak ya, berarti kan kalau kelihatannya banyak yang denial, berarti mereka masih punya barang atau mereka baru beli nih hari ini. Jadi kalau kayak gitu, biasanya kalau aku beli di atas nih, kayak tadi aku contohin aja, aku bilang kayak aku beli golf nih, kelihatannya udah mau jalan nih, udah settingannya udah bagus, bid offer udah Hmm. rapi, kalau dari technical juga udah mantap. Tiba-tiba berbalik, ada yang jualan. Ya udah kalau kayak gitu, anggap aja aku cut loss dikit lah daripada besok pusing. Nanti Iya, kan besok udah ribet banyak lagi. juga dari Barito Group. Iya kan ada tabungan ya udah anggap aja kena pajak lah. Sumbangan ya, Iya. sumbangan. Oke. Iya. Nah, coba deh kita mungkin coba balasin dulu kali komen teman-teman nih. Dari tadi aku lihat mereka banyak banget yang cuan di Petro, Iya. cuan, brand, BRPT. Iya. Nah, ini aduh, saya yakin pasti ini apa pengikutnya cerita semua nih, pengikut setianya. Karena barangnya sama nih. Ya memang marketnya rame itu habisnya. Iya. Lucu sih kalau misalnya yang jalan grupnya Barito kalian belinya yang lain kan lucu juga gitu. Ya Nah, Ci, ini coba Ci, kan gimana Ci? kalau lagi musimnya mangga kalian jangan cari duren, kagak manis, udah ikut aja makan mangga gitu kan. Oke, apa banyak yang nanya kan tadi Iya, mungkin dari prediksi rumah. saham-saham itu gimana deh? Iya, Besok atau mungkin minggu depan masih boleh nggak?
Itu mesti lihat hari per hari, beneran. Jadi kadang-kadang Hmm. gini, mesti kita liatin chartnya hari per hari. Coba aku lihat technical Nih, gitu. Jadi dari Petro itu rumornya mau right issue. Petro rumornya mau right issue, tapi nggak tahu bener apa nggak, disclaimer on. Petro kalau kita lihat secara teknikal ini udah tinggi banget dan dia kayak ada gap up deh hari ini, buka langsung buka ke atas ya. iya Aku lompat. rasa Petro mungkin dari segala, dari RSI juga dia overbought. Aku rasa mungkin dia bagusnya dia profit taking dulu. Kalau profit taking biar yang atas ya, maksudnya ada lebih sehat lah ya. Kalau profit taking Petro sih mungkin ada potensi bisa, tapi di barang kan tipis ya, sebenarnya lebih lebih tipis ya. Volatilitasnya tuh sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada profit taking, mungkin boleh kita manfaatkan untuk beli, malah buy on weakness. Tapi aku belum belum beli lagi sih. Aku lagi nunggu nunggu dia apa profit dulu. Kalau misalnya ada profit taking lebih lebih, atau jangan profit taking deh, misalnya stabil dulu gitu. Nah, itu lebih oke sih. Nah, Untuk Petro kalau ya. iya, kalau cuan, sebenarnya cuan ini kan Petro ini owned by cuan kan. Jadi sebenarnya kalau Petronya naik, cuan itu harusnya ngikut. Jadi cuan ini dikabarkan akan jadi the next Petro, tapi ini rumor. Hmm. Apalagi Petro itu dimiliki, sorry, cuan itu dimiliki langsung oleh Pak PP itu 85%. Jadi kenaikan cuan itu Wow. automatically akan bagus ke apa hartanya Pak PP langsung kelihatan Hmm. karena dia langsung direct on 85% loh Pak PP milikin. Jadi ya nggak tahu ini gosip bener apa nggak, kita tunggu aja dan kita kawal sama technical. Ya, oke. Berarti kalau misalnya nih Ci, ada yang mungkin yang nyangkut di LSE nih, kayak tadi saya lihat ada nih, coba kita notice dulu, Simorangkir Unita ya, Ci, BRPT baiknya gimana ya Ci? Tadi saya beli di 11.90, stop lossnya di berapa? Dan ini kan kayaknya banyak, ada beberapa mungkin yang nyangkut di atas. Nah ini kira-kira Iya. mereka apa nih, actionnya seperti apa? Apa ya udahlah sabar, hold dulu, nanti naik lagi, atau Eh mungkin better sebelas cut sembilan loss? puluh. Iya, 11.90 kayaknya nggak hijau kan ya posisinya, tadi aku lupa deh. BRPT aku masih hold sih, soalnya tadi abis dia turun, dia tuh kayak membal balik, kayak di 11.40, 11.45, 11.50, 11.55 itu ada yang beli. Hmm. Kelihatannya ada yang nampungin gitu. Hmm. Jadi aku rasa kalau kan kalau main barito tahu sendiri kan, kalau misalnya dia bener-bener dia mau koreksi tuh kadang dia lanjut turun. Kalau lihat sih kelihatannya masih cukup menarik ya, apalagi kalau barito ini turun. Dia baru turun tuh karena ketarik sama si Petrosi aja. Dia kan sebenarnya Wah, belum terlalu naik banyak loh bener-bener. ini barang. Dan secara teknikal di atas 1130 ini masih cukup aman lah. Dan stop lossnya sebenarnya di support yang tadi itu. Kalau dia jebol baru ya kalau mau cut mungkin 11 deh untuk pastiin. Kadang-kadang 11.30 takutnya dia nyentuh terus balik lagi. 11.30 sih sebenarnya stop loss sampai 11. Oke. Nah, untuk ini tadi kan nih ada dari @traders_88 kuncinya ikuti cerita pasti cuan. Love and love it. Jangan, aku juga ada salah. Tadi aja beli golf aja udah bagus aja digebukin, nggak boleh naik tuh barang. Aduh, capek deh. Ah, nggak apa-apa lah kalau itu Ci. Mungkin teman-teman jadi nggak apa-apa lah udah yang penting udah cuan dari Barito kok. Nah Aduh, ini itu mungkin betul. ini oh ini ada yang nanya nih PNLF juga Ci mungkin sama Pani boleh Ci dikit kira-kira Ya, Penny Live kan tadi kita udah bahas secara teknikal, dia sangat-sangat overbought secara teknikal. Ditambah sore ini ada bantahan dari presiden direkturnya Penin Bank bahwa nggak ada akuisisi. Kenapa Penin Live naik? Karena dianggap kalau Penin Bank itu terjual, Penin Live itu yang menerima duitnya. Tapi ternyata nggak apa ya? Kalau nggak jadi ya berarti Penin Live kan nggak terima duit. Ya Penin Live nya berpotensi terkoreksi. Kemudian satu lagi apa, Pani. Pani itu masih, karena ada berita yang tadi
PPN yang ditanggung pemerintah itu kan menjadi sentimen Iya, positif untuk sektor properti properti. ya. Terus ditambah kemungkinan cut rate yang nanti diikutin oleh cut rate dari Indonesia itu bisa masih memberikan sentimen positif buat Pani sih. Aku bilang sih Pani masih cukup menarik sih. Ditambah kan dia mau expand untuk beberapa lahan yang ke belakang. Jadi masih banyak pengembangannya ke belakang. Wow, menarik ya. Nah, oke. Teman-teman kita udah bahas ini ya. Apa namanya? Secara direct nih. Jadi saham-saham yang tadi udah dibeli sama Cirita, kira-kira trading plan-nya seperti apa, kedepannya akan seperti apa. Tapi kayaknya overall masih cukup menarik. Cirita masih memandang ini cukup positif. Tapi ya itu tadi, tetap disiplin, ikutin trade plan-nya. Nah, dan dari 10 saham, salah satu Cengli lah teman-teman. Cuman Yang lah. sangat mengecewakan sebenarnya. Oh iya, terus oh ya tadi kan ada yang nanya tuh ada Nah, aku mau kasih dikit rumor bahwa eh, saham batu bara itu akan ada rumornya akan ada penurunan royalti. Tapi penurunan royalti ini hanya berlaku untuk eh, emiten batu bara yang memegang IUPK. Jadi itu hanya ada 3 emiten yang punya IUPK, yaitu Adaro, Bumi, dan Indi. Jadi kalau nanti royalti itu, tarif royalti nanti diturunkan, 3 emiten ini akan sangat diuntungkan dengan adanya penurunan tarif royalti. Karena tarif royalti sama aja kayak pajak kan. Berarti kan ada expenses. Nanti kalau expensesnya dikurangin, berarti kan company batu bara ini akan lebih diuntungkan karena costnya dia kan turun. Jadi lagi di review memang. Oh itu oke dong, Ci. Berarti bisa nanti mempengaruhi labanya juga dong nanti ya? Benar, makanya itu kalau kamu lihat ya Adaro itu juga quite strong kan, jarang sekali Adaro tuh naik terus dia turun, naik lagi. Biasa Iya, kan iya, iya. naik, padahal kadang-kadang batu bara turun loh, tapi Adaro sendiri nggak terlalu banyak koreksinya, tapi dia malah bikin kayak new high baru pelan-pelan. Bumi juga, lihat aja Bumi tiba-tiba bisa naik segitu kuat. Ya mungkin sentimen daripada berita yang lagi dikaji ini untuk tarif royalti ini kan lagi ditinjau ulang. Jadi untuk pemegang izin usaha pertambangan khusus yang namanya Oke. IUPK. Dan kalau kalian suka spekulasi, suka yang apa ya, high beta kali ya, high beta, sahamnya naik kencang turun cepet, ini ini sahamnya naik cepet turun cepet karena barangnya tipis. Hmm. Nah, kalau kalau bumi kalau bumi biasanya naik turunnya ya gitu deh. Kalau naik naik turun turun gitu suka gitu. Tapi kalau kalian suka bumi, perhatikan aja daripada hmm, broker summary. Broker summary Oke. dalam berapa bulan? 3 bulan terakhir ya. Walaupun broker summary sekarang kan udah ditutup kalau di trading, tapi kan after Iya. market kalian tetap bisa lihat. Close market Kalau bisa. kalian perhatiin dalam dalam 3 bulan ini ada 1-2 broker yang konsisten buy. Nah, itu Siapakah ada itu? apa? Ya, cek sendiri. Biasanya sih kalau ini broker beli tuh biasanya ada big, ya bukan big mana sih, ada yang ngumpulin lah Ada intinya gitu. akumulasi di situ ya, Iya, Ci ya? Hmm. mungkin Oke. ada mungkin antisipasi tarif royalti ini yang mau diturunkan, atau mungkin ada berita lain seperti potensi Bumi untuk membagikan dividen. Kan kemarin baru live sama Bumi, kelihatannya memang menarik sih. Oke, berarti bisa kita kawal dulu lah ya untuk 3 emiten ini, Adaro, Bumi, dan Indi. Karena mereka yang Iya, punya IUPK tadi ya. Nah ini kita IUPK. lihat. Oke, Jangan oke. kalau beritanya udah keluar kalian baru kejar-kejar nih. Udah kita kasih bocoran. Bukan bocoran, ini rumor. Rumor. Ya, Rumor. jadi nggak pasti beneran terjadi atau enggaknya karena masih rumor. Jadi Iya, kita kawal terus. iya. Gitu. Oke. Tapi the chances itu very strong untuk di kemungkinan terjadi itu karena memang di review ini udah dari bulan Juli ya, udah di review. Biasa kalau di review itu kan memang ada effort dong dari pemerintah untuk meninjau ulang. Jadi kemungkinan Betul. itu ada harapan bisa terjadi karena ini bukan rumor yang kayak oh gosip-gosip, enggak, memang ada beritanya. Oke, oke, oke. Tinggal kita tunggu aja seperti apa nanti ujungnya ya. Iya, benar. Oke. Oke, thank you so much cerita infonya, rumornya nih. Kalau ada rumor lain boleh dong, Ci, nanti di-share ya.
kalau lagi inget. Tiba-tiba tuh kalau lagi ini, ya lupa gitu. Ya rumor lain masih ini kali, masih grupnya Pak HT, aku rasa masih cukup menarik, masih dia Iya loh, masih Pak strong, HT loh. Waduh, gokil. ya. Kepik, ya Kepiknya masih hari ini Suspend ya? berapa sih tutupnya? Iya, Naik tadi soalnya ada yang nanya, tadi ada yang nanya. ya. Ya walaupun si Kepik ini ada di dalam FCA ya. FCA, tapi dia nggak nggak mengurangi sinarnya untuk terus berkembang. Iya loh, keep shining Dan dia. iya, sebenarnya ini menarik sih, kayak aku lagi liatin MNCN, tapi MNCN hari ini lagi kurang. MNCN ini salah satu yang ya tapi kemarin udah lumayan bagus. Mungkin ya itu ada satu lagi yang mau stock split ya, MSIN ya. MSIN. Iya, MSIN udah naik terus juga nih. iya. Nah gini, kalau ada satu grup konglomerasi yang misalnya naik satu doang, ya udah. Biasanya kan nggak ada apa-apa atau mungkin Hmm. ada yang beli di satu kantor. Tapi kalau kalian perhatiin kemarin itu naik grupnya Pak PP itu naik, sorry Pak HT itu naiknya lumayan rata. Bimantara hari itu naik kencang 10%, apa MNCN 14%, Iya. kemudian MSIN, Becap itu kalian udah mesti curiga sih, kayaknya ada apa gitu. Tapi ya karena banyak sahamnya masih susah dicak dengan teknikal, terutama yang masih di FCA, kalian pantau-pantau aja. Jadi ini juga susah untuk direkomend beli karena barangnya masih di FCA. Tapi MNCN kalau ada koreksi biasa aku suka beli nih. Hari ini sih koreksi ya, cuman karena koreksi secara MACD-nya belum bagus, MACD dia baru kelihatan mau dead cross ya. Nanti tunggu murahannya. Oke. Jadi memang cukup menarik juga nih ya. Biasanya ini naiknya serentak semua nih ya Oh iya, grup-grup ya. ini kita lagi main cocokmologi ya. Lagi sibuk nih katanya nikahan Pak HT. Bener, kalau kalian perhatiin, setiap habis pilpres, katanya setiap habis pemilu saham Pak HT itu selalu naik katanya. Tuh Oh, setiap habis nikahan anaknya, katanya saham Pak HT naik. ini Nah, beneran nggak kalian sih? nggak tahu, Ini ini cocokmologi. Ya. eh, Iya. @diary Yorigo cerita cantik banget. Selalu itu mas selalu Aduh, dari ngalah. Ini efek lampu doang. MBMA ya, MBMA. Ya nikel-nikelan harusnya boleh, tapi nggak bisa langsung main ya. Eh, Nikel-nikelan harusnya menarik tetap. sibuk nikahan Pak Mm-mm. HT. Kenapa? Itu ada yang nulis tadi ya, sibuk nikahan Ci. Iya, Wah. iya makanya. Ci, ini ada yang nanya nih, Karwe. Nah ini, oke, mungkin boleh ya Ci, lanjut ke next pertanyaan nih, boleh nggak Boleh, Ci? boleh, boleh. Nah, belakangan juga kan lagi banyak nih Ci, emiten yang berencana melakukan backdoor listing. Mm-mm. Nah mungkin ini banyak beberapa teman-teman investor mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin sudah mulai familiar di kuping. Nah, ini melakukan backdoor listing dan akuisisi juga kayaknya lagi Mm-mm. ada nih tahun ini lagi banyak. Rame Nah, ini banget. menurut cerita gimana nih? Ada yang bisa kita pelajari nggak? Karena ini Eh, mungkin aja bisa memberikan cuan multi bagger buat gitu. Kayak Carway juga kan rumornya seperti itu gitu ya, tapi belum tahu juga nih. nah Gimana? itu Mungkin menurut aku agak-agak spekulatif sih, karena saham-saham spekulatif kayak ya. gitu kan rata-rata kalau kalian perhatiin itu pemegang saham publiknya tuh tipis-tipis nggak sih? Jadi Iya, itu biasanya gitu. sangat sangat apa ya? Sangat rentan untuk di dibeli oleh sebagian orang. Jadi aku sih agak agak ini ya, agak takut juga kalau untuk masuk di Hmm. harga sekarang. Contoh Karwe harganya udah 5.400, walaupun dia masih di FCA, mau story apapun buat aku, kalau ada 800 saham listing di bursa dan aku Hmm. bisa jual beli dengan liquid, kenapa aku harus kejar saham yang ada di FCA gitu. Hmm, Apalagi oke. harganya udah 5.400 dan story-nya pun ya kita belum tahu apakah ini benar akan terjadi, karena itu kan masih sangat-sangat spekulatif, aku bilang. Ya kalau modal aku di bawah sih ya udah fight aja. Tapi kalau misalnya aku baru mau masuk 5.400, kalau misalnya nanti
nggak tahu misalnya nggak jadi dimasukin kan itu kan story-nya rata-rata backdoor listing kan. Apakah ntar backdoor listingnya bener nggak nanti dimasukin aset ini gitu. Nah itu yang Hmm. kita nggak tahu. Aku tuh kadang kalau udah naik tinggi, aku males. Aku lebih suka cari saham yang belum naik tapi masih banyak ada potensi gainnya lebih Hmm. gede kan saham itu banyak. Ya, ya. Kenapa harus fokus ke yang itu aja gitu kan? Kalau misalnya kayak Foru misalnya, ya hari ini baru keluar bebas dari Suspend suspend. ya. Iya, bebas baru-baru keluar dari suspend. Ya, kalau misalnya mau spekulasi mungkin ya karena ini baru hari pertama keluar suspend mungkin masih masih bisa deh. Tapi kalau udah berhari-hari beli-beli nggak dapet, ngapain kita ini? Terus lagian juga nggak bisa beli terlalu banyak loh barang-barang yang di FCA gitu kan, Susah likuiditasnya juga kan, dapatnya. iya, likuiditasnya kan dibatasin, susah gitu. Nggak buat aku sih aku kurang suka beli yang di FCA mungkin kalau aku bilang gini kayak contoh dia baru keluar dari FCA waktu kemarin tuh aku sempat beli ke peak waktu di 102 itu pun nggak sengaja sebenarnya Nggak aku sempat sengaja. denger bahwa oh ini menarik nih ada akan bangun apalah segala macam gue loh cuman waktu itu kan masuk FCA kan takut ya Iya. ternyata keluar dari satu hari sebelumnya aku udah sempat bikin konten tentang Trump yang ditembak. Nah, Trump ditembak, aku bilang kalau Trump itu chances untuk menangnya posisinya jadi sangat kuat dibanding Biden pada saat itu. Iya, Nah, iya. dampaknya kemana? Dampaknya akan karena dia punya investasi di Jakarta atau di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan PHT, maka saham PHT itu sangat menarik. Ternyata abis itu kepiknya keluar dari FCA harga 102 aku beli ternyata dia naiknya kenceng banget kepiknya. Iya, naik terus. Nah, kalau Kayak, yang kayak baru-baru, oke. Tapi kalau yang udah berhari-hari di FCA kayak Kawel gitu sih agak agak takut sih aku ya. Risk profile aku rendah soalnya aku oke, takut. oke. Berarti ini kalau untuk cerita sendiri kurang menarik lah ya. Mendingan beli yang cari yang lain deh, yang Iya, memang bisa yang kita tradingkan lebih liquid gitu bener. ya. Oke, oke. Bisa tradingin terus tiba-tiba misalnya aku nggak nyaman sama indeks ini indeks sudah utama aku mau cash out aku bisa jual anytime dan aku pikir oh iya gue salah jual gue mau buyback gue bisa buyback gitu loh kalau barangnya FCA kan one way naik naik jual naik naik turun turun jadi kalau kamu misalnya kebeli terus ternyata dia turun kayak kemarin kepik juga sempat turun kan itu Hmm. sempat turun kamu nggak bisa buyback buyback bisa tapi kan susah karena kan bid over kayak gitu. Oke. Nah, oke, itu oke. Jadi ya wajar lah ya, setiap orang pasti punya resikonya, profil Benar, resiko masing-masing gitu. Ya. Apa yang benar. disukai masing-masing. Ada Iya, yang sukanya trading, ada yang sukanya investasi, ada yang suka beli saham FCA, atau iya, ada yang sukanya benar, ya udah gue beli saham yang benar jelas loh. aja. Iya kan? Mm-mm. Jadi sesuaikan aja Iya, sebenarnya, nggak harus mau sahamnya ini nyamannya cuan gimana? silakan, gitu ya. Mm-mm. Pokoknya Nah, oke investasi deh. itu harus Hmm. nyaman. Kalau misalnya ini kurang rekomen, jadi kita ke pertanyaan berikutnya. Mm. Kira-kira cerita, boleh dong di-spill dikit proyeksi market semester 2 ini kira-kira gimana dan sektor atau saham apa yang boleh kita pantau nih, Ci? Boleh dong dikit-dikit aja. Banyak Oke. juga nggak apa-apa sih. Market semester 2 ini kelihatan masih volatile. Kalau cenderungnya positif karena ada potensi cut suku bunga dari The Hmm. Fed yang nanti juga membawa foreign flow masuk ke Indo dan Indo sendiri kan kalau Fed ya cut Indo juga akan cut suku bunga. Kalau cut suku bunga ekonomi kita ya diharapkan bisa jalan nih. Oke. Nah, jadi sektor yang menarik dipantau itu biasanya yang terdampak secara langsung dari cut suku bunga ya banking sektor yang tadi kita bilang karena pinjaman itu akan biasanya akan terjadi kenaikan kemudian sektor properti, teknologi dan komoditas juga kadang-kadang kalau dia cut suku bunga US dollarnya melemah, US dollar melemah biasanya minyak atau komoditas lain itu biasanya menguat nih karena cut suku bunga kan diharapkan ekonomi jalan ya kebutuhan akan oil, kebutuhan akan bahan bakar, kebutuhan batu bara untuk pembangkit segala Hmm. macam jadi naik. Jadi Energi kadang-kadang dong itu ya. ya Hmm. itu masih bisa diperhatikan. Jadi emerging sektor tuh biasa memberikan return yang cukup lumayan. Oke. Thank you banget cerita. Nah, teman-teman, yang ini aku lihat di kolom Twitter banyak yang masih terus bertanya, ada beberapa saham, dan aku jujur cukup sedih juga kenapa nggak bisa ngejawabin satu-satu.
Ya, karena keterbatasan waktu teman-teman. Ini Iya. nggak kerasa udah 1 jam loh. Seru banget ngobrol sama Cerita. Selalu seru. Bingung juga nih. Ini ada yang nanya nih kesian nih, ya udah kita jawab deh. Boleh deh. AHAP. AHAP itu akan bukan AHAP aja. Jadi sebenarnya sektor insurance Hmm, ini menarik. Sektor insurance itu menarik karena ada ketentuan dari pemerintah yang dia kayak gini loh, yang kecil-kecil itu kayak antara lu merger atau enggak ya lu jual atau gimana lah harus ada corporate action. Jadi insurance yang dia ada batasnya. Jadi kayak dulu tuh bank itu dirapin ya, yang kayak kecil-kecil tuh digabung. Nah, kalau AHAP itu rumornya karena dia masih di bawah ketentuan, kemungkinan AHAP itu akan ada corporate action antara merger akuisisi atau right issue hmm. atau ada private placement kayak gitu sih. Jadi bukan AHAP aja, AHAP kalau Tugu itu mau spin off, dia punya Tugu Syariah. Kemudian Jemas kemarin ada rumor dan udah dimuat di koran itu Maybank mau beli. Walaupun itu nggak dibantah. Tapi Jemasnya disuspend. Iya. Suspendnya lama lagi. Baru naik sedikit udah suspend, terus Ya, naik lagi, bingung suspend ya. lagi. Takutnya abis ini keluar FCA nih ya. Jadi Iya, makanya. ya, jadi insurance insurance itu ada berita ya kayak termasuk AHAP ada potensi untuk merger, akuisisi atau ada corporate action lain yang membuat dia harus memenuhi ketentuan modal tadi 250 billion untuk AHAP. Nah, itu dia tuh. Jawaban bonus dari Cerita untuk yang tadi nanya Ahab. Tapi emang oke sih, Ahab hari ini juga naik sih. Cate cakep kan, Cate. Iya. Oke, Cerita. Makasih banyak loh, Ci. Oke. Thank you juga for inviting. Thank you buat teman-teman yang udah hadir dan udah dengerin. Iya, Cerita. Pokoknya terima kasih banyak. Doa saya sehat-sehat selalu untuk Cerita. Pokoknya cuan terus. Cerita, anyway, kita udah lama gak ketemu lagi, tetap fresh dan kayaknya makin fresh loh, Ci. Enggak lah, apa fresh sama aja. Market soalnya kan naik turun ya, harusnya orang stres jadi kayaknya mulai mengerut, mungkin matanya mulai ada kerutan gitu. Tapi Tapi kok capek kayak sih, Cerita fresh terus gitu loh. nggak capek. Marketnya emang capek karena gini loh. Lagi ada naik kan bukan, terus nanti kita pindah counter beli yang lain, terus beli yang lain naik 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 ternyata ntar akhirnya profit taking ganti. Kayak burn out sih sebenarnya seminggu ini. Tapi self reward jalan terus ya. Mungkin itu salah satu kuncinya ya, Ci. Ya, ya seru lah. Itu yang membuat market kita semangat dan kalau naik turun omsetnya sekuritas juga makin kencang deh. Bisa aja, Ci. Iya. Oke deh, thank you so much Cerita udah mau memberikan edukasi lagi malam hari ini. Mungkin malam ini Cerita bisa ngumpul makan malam bersama, tapi masih mau edukasi buat kita semua. Sapaan buat follower Cerita apa sih? Boleh tahu nggak? Cuan lovers. Cuan Karena lovers. Oke, cuan lovers. pencinta cuan. Pecinta Jadi cuan cuan. lovers, iya. Kalau lost jadi hate dong. Iya, nggak pernah loss. Jangan dong, jangan. Jadi kita harus memberikan satu apa ya kayak kasih konotasi yang positif, so something Betul, positif trigger and up-nya jadi positif gitu. Jadi betul. benar-benar cuan lovers. Jadi karena cuan lovers jadi cuan terus. Iya, itu salah satu doa kita lah ya, supaya kita Iya, cuan terus. Oke, iya. cuan lovers, thank you so much ya udah mau bergabung live Instagram malam hari ini. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Cerita. Stay tune terus, ikutin, dan jangan lupa like terus lah kontennya. Karena emang Cerita kontennya selalu berbobot sih. Aku suka banget, karena kayaknya daripada nonton media berita, aku lebih suka nonton Instagram Cerita. Karena lebih insightful gitu, dan seru juga. Yang ngomong soalnya Cerita langsung. Thank Dan you, Cerita thank tadi you. abis bikin konten lagi, ya ampun bikin sendiri. Cerita gimana sih? Belum, baru mau nge-record, belum sempet. Soal Oh, tadi lagi, kadang nyari ide kan, aduh ngomongin apa gitu yang seru. Ternyata ada yang iya. seru. Hmm. Iya, jangan lupa lo follow Instagramnya buat yang belum follow gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang belum follow Instagramnya Erdika, boleh deh dicek, di follow. Mungkin ada yang menarik buat teman-teman, silahkan. Gitu ya, semoga kita bisa cuan selalu, sehat selalu buat semuanya. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Iya. Bye-bye, Ci. Thank you so Thank much. you, Ardika. Thank you Bye-bye. semua. Bye. Happy cuan. Happy cuan.